Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reji Kopohan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 114354 Bandar Sentosa. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang membuat anak bertanggung jawab dan memiliki kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari perilakunya dan dapat menumbuhkan motivasi internal. Kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Motivasi ketiga untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus dapat menumbuhkan motivasi yang ketiga, karena itu merupakan motivasi internal, sedangkan motivasi 1 dan 2 adalah motivasi eksternal. Ketiga, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi yang ideal adalah sebagai manajer. Guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer, karena dalam posisi manajer, guru membantu siswa mencari solusi atas permasalahan murid. Posisi manajer sebaiknya dilaksanakan dengan menerapkan segitiga restitusi agar tercipta identitas berhasil pada diri murid. Keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dalam membuat keyakinan kelas harus berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas harus berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, posisi kontrol ideal yang diambil guru adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan. Terkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka selamat dan bahagia. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, jika ia padi, maka tumbuhkanlah ia sebagai padi. Jangan berharap ia akan menjadi jagung. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan melakukan perawatan. Nilai dan peran guru penggerak. Agar dapat menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, 2 reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, 5 berpihak pada murid. Adapun peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kedua menjadi coach bagi guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, kelima menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi sebagai panduan untuk mengarahkan tindakan dan keputusan yang diambil agar mencapai tujuan. Visi dapat terwujud jika ada kolaborasi seluruh warga sekolah. Untuk itu, dalam mewujudkan visi diperlukan manajemen intuisi apresiatif dengan tahapan bakja. Adapun tahapan bakja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif mendorong hubungan yang sehat, kolaborasi, dan pengembangan pribadi yang positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif juga dapat terwujud jika ada kolaborasi seluruh warga sekolah untuk menjalankan prakarsa perubahan yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Refleksi.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang dipelajari di modul ini, yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Hal yang menarik adalah pemberian penghargaan ternyata dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, kreativitas, dan bersifat menghukum. Biasanya saya bertindak sebagai penghukum dalam menyelesaikan masalah. Sekarang saya sadar bahwa posisi kontrol yang ideal adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya menangani siswa yang bertengkar karena bekalnya dari rumah jatuh berserakan dibuat temannya dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya sangat senang dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan dengan menerapkan segitiga restitusi. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk menerapkan budaya positif, dan hal yang perlu diperbaiki adalah saya masih canggung atau belum lancar dalam menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai penghukum, dan biasanya setelah menghukum, saya selalu dihantui rasa menyesal. Sekarang, saya berusaha menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan murid pun mendapatkan solusi dari permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, hanya satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini juga bisa diterapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga budaya positif ini nantinya menjadi suatu kebiasaan. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih dan salam guru penggerak.